Syarat utama di dalam membuat premis adalah pastikan premis Anda itu terdiri dari dua hal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan membahas silogisme di dalam logika. Jadi di dalam pelajaran logika itu silogisme ini bagian akhir ya. Karena memang tujuannya nanti silogisme ini kan untuk percakapan ya, untuk memahami kalimat, untuk memahami ucapan orang, untuk analisis dan sebagainya itu. Jadi kita memerlukan silogisme. Nah, kalau Anda mengikuti video saya sebelum-sebelumnya, ada di situ apa itu definitif, apa itu berpikir deduktif, apa itu berpikir induktif dan sebagainya. Itu sebenarnya akan menjadi peralatan kita untuk lebih mudah memahami silogisme. Oke, saya mulai saja ya. Bahwa silogisme ini, pertanyaannya adalah apa silogisme itu ya? Silogisme itu satu pola di dalam logika untuk mengambil sebuah kesimpulan dari dua premis. Nah, kalau ditanya apa itu silogisme, silogisme itu terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan, atau apa istilahnya, konklusi ya. Dua premis dan satu konklusi. Jadi itulah silogisme. Silogisme itu terdiri dari dua premis dan satu konklusi. Nah, mari kita lebih menyelami lagi ya. Karena banyak orang yang bingung membuat premis. Dua premis ini apa saja? Ada premis mayor dan yang kedua adalah premis minor. Gampangnya begini teman-teman. Premis mayor itu lebih tepatnya menggunakan berpikir deduktif dari umum ke khusus gitu ya. Manusia misalnya, manusia itu kan umum, makhluk yang berpikir. Nah, jadi dia mengambil salah satu itu gitu ya, apa namanya, dari umum ke khusus gitu kira-kira ya. Berpikir itu yang salah satu kekhususan di dalam manusia itu kan. Jadi gitu modelnya. Kalau minor itu kalau di dalam silogisme ya, silogisme dua premis, dia itu mengikuti jalur berpikir mayor, tapi menggunakan metode induktif dari khusus ke umum. Justru dia mengumumkan kembali misalnya. Misalnya begini, tadi mayornya manusia adalah hewan berpikir. Kemudian minornya, dia akan mencari salah satu subjek untuk menjelaskan, mengambil contoh manusia. Yang disebut manusia itu apa? Kalau disebut subjeknya apa gitu ya? Katakanlah nama orang kita sebut sebagai Zaki misalnya, atau Nurdin atau Anas dan sebagainya itu. Anas adalah manusia gitu kan. Jadi manusia adalah hewan berpikir, Anas adalah manusia. Jadi kesimpulannya sudah kelihatan. Maka Anas adalah makhluk yang berpikir gitu. Nah, ini jadi dua premis itu terdiri dari mayor dan minor. Mayor itu deduktif modelnya, minor itu disebut lebih induktif dari khusus ke umum gitu. Konklusi, dia mengambil kesimpulan dari dua premis itu tadi. Nah, begitu teman-teman. Kalau kita memahami struktur silogisme. Nah, apalagi yang perlu kita pahami dari silogisme? Karena banyak orang yang keliru ketika membuat premis gitu ya. Syarat utama di dalam membuat premis adalah pastikan premis Anda itu terdiri dari dua hal, yaitu subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Kita ambil contoh yang tadi. Manusia itu subjek. Makhluk yang berpikir itu adalah predikatnya gitu kan. Anas itu subjek. Anas adalah manusia. Anas adalah manusia keterangan, predikatnya gitu kan. Manusianya adalah sebagai predikat gitu. Jadi tidak boleh premis itu melebihi dari ini gitu. Misalnya setelah subjek predikat ada kemudian alasan atau keterangan lain misalnya. Keterangan lain misalnya, saya ambil contoh, jam tangan ini mahal karena, kan ada kata karena, penjelasan. Karena pembuatannya rumit. Itu
sudah melebihi predikat. Subjeknya jam tangan. Jam tangan ini mahal, mahalnya adalah predikatnya. Karena rumit pembuatannya, itu sudah melampaui, maka premis seperti itu disebut premis non standar. Ya dia bisa disebut silogisme, tapi silogisme non standar gitu ya. Maka tidak boleh, harus berhenti pada predikat saja gitu. Misalnya balon berwarna merah, itu balon subjek, merahnya adalah predikat. Nah itu ya, ini yang paling penting. Jadi strukturnya itu. Nah kesimpulan itu lahir dari dua premis. Gitu teman-teman. Ini struktur silogisme. Sekarang kita masuk kepada pola silogisme. Jadi dalam pengambilan kesimpulan itu, maka kita perlu memahami pola silogisme. Ada pola pertama itu seperti ini, Z terbalik ya. Ada Z terbalik, medium. Jadi di sini terbagi menjadi medium, subjek, dan predikat. Kita harus pahami. Tadi kita membuat premis itu terdiri dari subjek dan predikat. Oke. Medium ini bukan tambahan, tapi medium ini sebagai penanda bagaimana nanti kita mengambil kesimpulan. Nah, pola pertama. Medium masuk menjadi subjek. Medium menjadi subjek. Medium ini adalah penengah ya. Medium menjadi subjek. Kita ambil contoh yang tadi. Manusia adalah hewan berpikir. Mediumnya yang mana? Mediumnya adalah manusia karena dia masuk menjadi subjek. Nah, kemudian Anas, ini subjek lagi ya, subjek adalah manusia. Manusianya di sini. Ini predikat. Berarti medium di sini menjadi predikat. Di premis pertama medium itu menjadi subjek, di premis kedua medium itu menjadi predikat. Nah, syarat dalam membuat kesimpulan, medium ini tidak boleh masuk di dalam kesimpulan. Manusia adalah hewan berpikir, Anas adalah manusia. Maka kata manusia ini tidak boleh masuk dalam kesimpulan. Medium ini hanya pengantar saja, penengah. Kesimpulannya apa? Anas adalah, di sini tadi hewan berpikir. Anas adalah hewan yang berpikir. Gitu ambil kesimpulan. Ada pola yang kedua. Sama modelnya. Pola yang kedua seperti ini gambarnya ya, seperti ini. Premis pertama mediumnya adalah predikat, kan subjek predikat kan gitu, subjek predikat. Premis kedua mediumnya juga ada di dalam predikat. Maka kesimpulannya apa di sini? Pasti S plus S kan gitu. Tidak boleh S plus S gitu. S di subjek di antara kedua ini harus salah satunya menjadi predikat kan gitu ya. Jadi kedua-duanya mediumnya menjadi predikat di dalam posisi predikat gitu. Maka katakanlah di sini manusia, apa kita buat predikat di sini, mediumnya apa ya? Misalnya ikan bisa berenang misalnya. ikan tidak bisa memanjat. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh membuat apa namanya negatif ya. Dia harus universal positif atau sebagian di antara salah satunya. Dua premis bisa positif atau di antara salah satu premis itu negatif dan positif satu dan negatif satu. Tidak boleh kedua premisnya itu negatif gitu. Karena kalau dua premis yang negatif, kesimpulannya pasti positif gitu ya. Nah, oke, apa ya? Saya bingung juga nih membuatnya. Misalnya rumput berwarna hijau, terus balon berwarna hijau. Arti hijau di sini itu medium kedua-duanya dan tidak boleh masuk di dalam kesimpulan. Jadi kira-kira kesimpulannya apa? Apa yang menjadi predikat dari dua subjek ini? Ada balon, ada rumput, gitu kan? Kesimpulannya bisa kita buat balon seperti warna rumput, kira-kira. Kan bisa jadi kesimpulan. Nah, gitu kira-kira teman-teman ya. Pola yang keempat ada yang seperti ini, mediumnya menjadi subjek dua-duanya. Di subjek ini menjadi medium dua-duanya. Premis pertama medium, premis kedua medium. Di bagian yang terakhir seperti Z gitu.
di predikatnya adalah medium di premis pertama, dan premis keduanya di subjeknya adalah medium gitu. Boleh nanti dilatih dan terus dipelajari. Dalam membuat premis itu jangan lupa hanya terdiri dari dua kata ya, yaitu subjek dan predikat. Tidak boleh memberi alasan gitu di dalam membuat premis, baik itu premis mayor ataupun premis minor. Saya rasa itu silogisme sederhananya. Dan untuk mendalami silogisme ini ya perlu banyak latihan. Kita membuat banyak contoh, membuat macam-macam ya. Saya kira itu. Awalnya kita berlatih dulu, lama-kelamaan akan terlatih dan terbawa di dalam pembicaraan sehari-hari. Kemudian terbawa juga sebagai refleks saat mendengar kalimat orang, refleks saat membaca buku, refleks dalam analisis. Nah, kalau sudah masuk pada level refleksivitas ya, reflektif ya, maka kita bisa menjadi high class ya, kelas logika gitu. Makanya ada disebut sebagai ahli logika karena memang dia berbicara berdasar logika, logis dan seterusnya. Mungkin itu saja. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.